penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamanan, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan pusat Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah secara online. Kalau minggu lalu kita merayakan Hari Pentakosta, pada saat ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimanakah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu yang menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai setiap umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya untuk menghibur kami, untuk memberikan kekuatan kepada kami, untuk memberikan pengetahuan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan, dan pengenalan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimanakah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baca langsung di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 8 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Kemudian ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang tidak pernah kehilangan sukacita surgawi. Sekali lagi, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang tidak pernah kehilangan sukacita surgawi. Sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Saya teringat lagu sekolah minggu, ada yang mengatakan menyanyikan lagu sekolah minggu seperti ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau di dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita semua, ada buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan, saya percaya sukacita surgawi itu tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita.
Sekalipun masalah, sekalipun tantangan menghadang di dalam kehidupan saudara, secara manusia tidak mungkin saya melaluinya. Tetapi sukacita surgawi itu tetap memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Ketika kita memiliki sukacita surgawi, kita bisa melaluinya step by step, satu persatu. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dan seperti Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, sekalipun tantangan, sekalipun masalah ada di hadapan kita, ya, kalau kita memiliki buah-buah Roh Kudus itu di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita, Galatia 5 tadi ayat 22 dan 23, lagu sekolah minggu yang tadi kita nyanyikan, ada di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam hati kita, maka kita akan melalui segala permasalahan itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita untuk tetap menyimpan sukacita surgawi itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang tidak pernah kehilangan sukacita surgawi. Itu yang pertama. Saya mencatat ada 3 hal, ya. Saya teringat ketika dulu saya pernah diangkat anak oleh tante dan om saya di kota Solo. Selama beberapa tahun saya sekolah di Solo, ya. Dan satu saat pada tante saya ini terkena sakit dengan kanker yang stadium tinggi, ya. Di masa-masa dia melalui tantangan itu, dia tetap memiliki sukacita surgawi, sehingga dia tetap melaluinya dengan sukacita surgawi. Karena dia tahu persis masih ada orang yang membutuhkan, ada orang-orang yang terdekat, masih ada anak-anaknya, masih ada keluarganya yang terdekat yang membutuhkan sukacita surgawi itu di dalam kehidupannya untuk memberikan spirit, memberikan semangat. Ya, demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada saat ini, apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, jangan kehilangan sukacita surgawi. Karena masih ada orang-orang di samping kita, orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita yang membutuhkan sukacita surgawi itu. Dan saya teringat pada akhir hidupnya, ya. Pada masa akhir hidupnya kami sempat membesuk. Pada saat itu saya sudah di Jakarta dan kami membesuk bersama keluarga ke kota Solo. Ketika membesuk, ada sukacita surgawi, ya. Dan saya teringat terakhir kali kami bertemu dengan beliau, dengan orang tua angkat saya itu, diajak makan lesehan, dan dalam kondisi yang sakit. Dia mau ikut makan di lesehan itu. Dan sampainya di tempat lesehan itu, dia tetap tersenyum sekalipun menahan sakit. Ya, dia tetap tersenyum sekalipun menahan sakit. Ya. Dan pada akhirnya ketika kami pamitan, Tuhan memberkati, dan 2 bulan kemudian, kira-kira 2 bulan kemudian saya mendengar Tuhan panggil orang tua saya, orang tua angkat saya, ya, orang tua angkat saya di kota Solo ini. Tuhan panggil dan beristirahat dengan tenang. Saya menjadi seperti ini juga karena doa dari orang tua angkat saya, dari orang tua kandung saya, dari semua keluarga saya yang memberikan sukacita surgawi di dalam kehidupan saya. Dan beberapa hari yang lalu saya lihat tayangan di televisi
kontestan di American Got Talent, ya, seorang yang sudah berusia 59 tahun. Dia bernama Archie William. Archie William ini ketika maju di dalam kontes American Got Talent, juri mengatakan silakan memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakang saudara. Ketika dia menceritakan latar belakangnya dengan suara bergetar, dia mengatakan, sebetulnya saya baru bebas dari tahanan, dari penjara di Angola, ya, penjara di Angola selama 37 tahun. Selama 37 tahun saya di penjara dengan kesalahan yang tidak pernah saya buat. Dan terakhir, ya, saya dibebaskan karena hasil DNA yang tidak sesuai dengan DNA saya. Ya, dia dituduh memperkosa orang kulit putih. Ya, Archie William ini seorang kulit hitam, ya. Dia dituduh memperkosa seorang kulit putih dengan 3 saksi, ya, 3 saksi. Dengan 3 saksi itu dikatakan 3 saksi itu bisa menjadi alat bukti. Ya, pada akhirnya dia menjalani dari hari ke hari, dan tanpa terasa dia sudah menjalani selama 37 tahun. Ya. Dan dia menceritakan, mengapa saya tetap bertahan? Mengapa saya tetap kuat? Karena di dalam penjara saya selalu menyanyikan puji-pujian dengan sukacita. Dengan sukacita. Ya. Dan saya garis bawahi di sini, ketika sukacita itu muncul, sukacita itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara untuk melewati segala tantangan. Untuk itu, sekali lagi saya katakan, yang pertama adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang tidak pernah kehilangan sukacita surgawi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan pernah sukacita surgawi itu lenyap di dalam kehidupan saudara. Tetapi miliki sukacita surgawi itu di dalam hati kita, untuk kita bisa memancarkan sukacita surgawi itu kepada orang-orang terdekat kita yang membutuhkan sukacita surgawi itu. Ya. Dan hal yang kedua, bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus? Saya mencatat, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang suka berdoa. Seperti tadi 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Ya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang suka berdoa. Kita melihat kisah seorang Daniel. Seorang Daniel pada masa pembuangan di Babel. Dia seorang yang taat pada Tuhan. Dan yang perlu digarisbawahi, dia seorang pendoa sejati. Dia berdoa 3 kali sehari dan menjadi bagian di dalam kehidupannya, bukan sekedar rutinitas. Bukan cuma sekedar rutinitas belaka dia berdoa. Dan karena ketekunannya ini, di dalam iman melalui doanya, maka Roh Kudus itu bekerja di dalam hidupnya dengan hikmat Allah yang luar biasa. Sehingga seorang Daniel ini, seorang yang dibuang, seorang yang ada di dalam pembuangan itu, dia bisa dipercaya oleh seorang raja yang bernama Darius, ya, menjadi pejabat di negeri itu. Sehingga banyak orang yang iri hati. Sehingga banyak orang yang iri hati, syirik. Ya. Syirik tanda tak mampu, iri hati. Wah, akhirnya orang-orang ini mencari celah bagaimana supaya Raja Darius ini bisa menghukum si Daniel ini, bisa membenci si Daniel ini. Akhirnya orang-orang yang membenci Daniel ini, ya, menghasut Raja Darius, ya, untuk supaya Raja Darius ini mengeluarkan titah atau mengeluarkan peraturan perintah kepada rakyatnya. Buat 1 hari, dalam 1 hari itu barang siapa ada orang yang menyembah Tuhan lain selain daripada raja, harus dihukum. Wah, harus dihukum. Akhirnya benar,
Ya, di sini kita melihat manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah yang punya kuasa bagi setiap orang yang memiliki Roh Kudus, bagi setiap orang yang tetap tekun di dalam imannya. Ya, jadi sekali lagi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang suka berdoa. Di dalam doa itu ada kekuatan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita melihat kisah Daniel ini, sekalipun banyak orang di sekitar Daniel membenci karena Raja Darius ini begitu mengasihinya, tapi kita melihat di ending cerita ini, di akhir cerita ini, ya, ketika Daniel ini dimasukkan di dalam gua singa, tidak sedikit pun jubahnya sobek, dicabik-cabik oleh singa atau digigit oleh singa. Ya, tidak sedikit pun dagingnya kena digigit oleh singa. Singa-singa yang lapar, ya. Kemudian kita lihat kisah Daniel ini, kisah sekolah minggu yang begitu klasik. Ketika Raja Darius menghampiri, keesokan harinya menghampiri Daniel yang ada di dalam gua singa. Daniel, apakah Allah yang kamu sembah itu masih melindungi kamu? Apakah engkau masih hidup? Dan kemuliaan Allah dinyatakan. Puji nama Tuhan, terpujilah Raja, terpujilah Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Akhirnya Daniel diangkat dari gua singa ini, dari gua singa ini, dan Daniel ini malah diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Orang-orang yang berusaha menyingkirkan Daniel pada akhirnya mati. Dan seluruh negeri itu kembali dibuat tita raja harus menyembah Allahnya yang Daniel sembah. Allahnya yang Daniel sembah. Kemuliaan Allah dinyatakan. Ketika kita tetap bertekun di dalam doa, di dalam tekanan apapun, kita tetap jangan mengingkari iman kita. Jangan mengingkari iman kita, tetap berdoa kepada Tuhan, pada Yesus Kristus yang menjadi Mesias di dalam juru selamat bagi dunia ini. Ya, sekali lagi, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang kedua adalah orang yang suka berdoa. Doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Saya percaya kita semua di sini, ketika kita mengklaim kita adalah orang benar, doamu berkuasa. Ketika kita meyakini bahwa hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, doamu berkuasa. Ya. Dan yang terakhir dan yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu membawa korban syukur kepada Tuhan. Seperti yang tadi kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Zaman dulu saya teringat akan pujian Pantekosta zaman dulu yang mengatakan, kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Ya, kita melihat mengapa korban pujian, korban kegirangan, korban pujian, terus sukacita dan ucapan syukur ini dikatakan menjadi korban.
Kami bawa korban pujian, kami bawa juga korban kegirangan, ya, korban ucapan syukur. Ya, saya katakan sekali lagi, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu membawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Ya, di dalam peribadatan orang Yahudi, di dalam peribadatan mereka selalu disertai dengan korban yang dipersembahkan sesuai dengan kitab Torah imamat. Mengapa di dalam ibadah Yahudi rabbinik itu ketika berdoa disertai dengan korban? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Dan karena tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Allah yang lebih tinggi tanpa korban yang dibawa sebagai tebusan atas pelanggaran umat Tuhan. Nah, di sini menjadi pertanyaan kembali, lalu kapan korban itu disetarakan dengan doa-doa yang dilantunkan dengan nada atau mazmur? Artinya kapan korban itu disetarakan dengan puji-pujian? Kapan korban itu disetarakan dengan doa kita yang dilantunkan dengan nada-nada? Ya, kita melihat di dalam sejarah pembuangan bangsa Israel. Ya, ketika bangsa Israel dibuang dalam pembuangan di Babel pada abad ke-568 sebelum Masehi, Yerusalem pada saat itu direbut. Ya, dan bait Allah dihancurkan untuk pertama kalinya oleh bangsa Babel. Karena bangsa Israel itu sudah menyimpang daripada jalan Tuhan, sehingga bangsa Israel tidak mempunyai tempat ibadah lagi, ya. Karena bait Allahnya udah dihancurkan, sehingga bangsa Israel udah nggak punya tempat ibadah lagi. Nah, di tempat ibadah itu mereka mempersembahkan korban ukupan. Ketika bangsa Israel ini nggak punya tempat ibadah lagi, bagaimana saya mempersembahkan korban ukupan ini? Karena tempat ibadah kita udah hancur, ya. Kemudian kita melihat di dalam Mazmur 141 ayat yang kedua. Nah, di sini kita lihat, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, ya, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi ketika bangsa Israel bingung mau memberikan korban ukupan ini, tapi nggak punya bait Allah, bait Allahnya udah dihancurkan. Tapi bangsa Yahudi, orang Israel ini, orang Yahudi ini, dia ketika mengambil keputusan sesuatu harus mempunyai dasar yang kuat, harus mempunyai dasar. Bagaimana korban ini kita ganti dengan doa-doa penyembahan, doa-doa permohonan pengampunan. Nah, di sini dasarnya mereka ambil dari Mazmur 141 ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Oh, ada dasarnya. Berarti kita bisa mengganti korban yang kita lakukan, biasa kita lakukan di dalam bait Allah ini. Wah. Dan kita sebagai orang yang percaya, ketika kita bisa mengucap syukur dengan pujian kepada Tuhan, di situ ada karya Roh Kudus. Ketika kita bisa memuji Tuhan di saat tantangan datang menghadang, di situ ada karya Roh Kudus. Ketika kita dengan sukacita menghadapi segala tantangan itu, di situ ada Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan saudara. Terlebih lagi ketika kita juga bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, di situ ada karya Roh Kudus. Jadi ketika kita memberikan persembahan, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Ketika kita datang beribadah, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Kita melihat banyak sekali juga orang Kristen yang bahkan rumahnya di depan gereja, ya, tetapi dia enggan untuk melangkahkan kaki beribadah ke tempat ibadah.
Tapi kalau kita bisa beribadah, di situ ada karya Roh Kudus. Sekalipun pada saat ini kita beribadah online, kita mengikutinya dengan seksama. Kita mengikutinya dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada karya Roh Kudus. Ya, sekali lagi, mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, adalah satu korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Baik dalam korban ucapan syukur, baik korban di dalam pujian, baik di dalam korban di dalam sukacita kita menghadapi tantangan. Ya, mungkin saudara merasakan, waduh, saya ketika menghadapi tantangan ini, saya harus straight, saya harus lebih berat lagi menghadapinya. Tetapi kalau ada sukacita, di situ juga saudara sudah berkorban bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, pada saat ini sekali lagi saya menulis, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu membawa korban syukur kepada Tuhan ke tempat kudusnya. Di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita, mengucap syukur di dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Satu ketika saya menghadiri ibadah pemberakatan jenazah dari seorang ketua sinode, dan berulang-ulang kali di dalam ibadah itu rekaman dari suara almarhum ini diperdengarkan di dalam ibadah itu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupanmu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berkali-kali ya. Dan pada saat itu jemaat yang hadir kembali dikuatkan, karena di dalam ucapan syukur itu juga kehendak Tuhan. Dan pada saat ini, apa yang saudara alami pada saat ini? Tantangan apa yang saudara alami pada saat ini? Sakit penyakit, ekonomi yang semakin tak menentu, kehidupan sosial yang pada saat ini semakin terbatas. Bagaimana sikap orang yang dipenuhi Roh Kudus? Tetaplah bersukacita senantiasa. Dan tetaplah berdoa, karena di dalam doa itu masih ada harapan yang pasti bagi hidup saudara. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ketika kita masih bisa mengucap syukur di dalam puji-pujian kita, di dalam penyembahan kita, bahkan di dalam persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, di situ juga Roh Kudus bekerja. Saya percaya melalui firman Tuhan ini kita semua kembali dikuatkan. Dan pada saat ini, di dalam minggu pertama 7 Juni 2020 ini, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Kita bisa siapkan perjamuan kudus saudara di rumah saudara masing-masing dengan seperti biasa protokoler yang sudah diumumkan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi hidup kami. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati gereja-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan umat-Mu pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Karena janji Tuhan, Engkau menyertai kami
sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan Tuhan hati dan pikiran kami, dan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita siapkan perjamuan kudus kita. Sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus, saya akan membacakan firman Tuhan. Setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu, ia makan roti dan minum cawan itu. Mari kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kembali kita berdoa. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita melewati kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali kami memperingati kematian-Mu Tuhan. Karena melalui kematian ini Tuhan adalah kemenangan bagi dunia, adalah kemenangan bagi kami Tuhan. Engkau telah menebus kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami, bahkan penyertaan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Dan pada saat ini kami mau terima sakramen ini dengan ucapan syukur, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti ini dengan ucapan syukur dan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan cawan perjamuan kudus kita. Kita angkat dengan tangan kanan kita melewati kepala. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima sakramen ini dengan ucapan syukur dan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum sama-sama. Haleluya, haleluya. Kembali kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus. Melalui sakramen ini Tuhan, kembali Engkau menguatkan kami Tuhan, untuk kami terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Kembali kami dikuatkan untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Saksi tentang Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus menebus dosa manusia di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Inilah hidup kami Tuhan, Engkau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai langkah hidup kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.